Halo Sobat KSPM, pada podcast kedua kali ini kelompok studi pasar modal Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember akan membahas podcast OSI, obrolan cuan-coy. Dan podcast kali ini bareng aku Robi Niza yang akan ngobrol-ngobrol mengenai berbicara investasi, yaitu memahami pasar modal dan kunci sukses berinvestasi. Sebelumnya aku jelasin dulu apa sih pasar modal itu. Pasar modal adalah tempat untuk memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Ingat, jangka panjang guys. Baik itu obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, atau instrumen lainnya. Dan pasar modal ini menjadi tempat bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana loh. Nah, FYI aja guys, produk pasar modal yang paling laku di pasar keuangan tersebut adalah saham. Definisi saham sendiri merupakan salah satu instrumen investasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Tujuan dari podcast berbicara investasi yaitu memahami pasar modal dan kunci sukses berinvestasi. Antara lain, yang pertama, dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pemahaman pasar modal. Yang kedua, menambah wawasan dengan mengembangkan pengetahuan peserta. Dan yang terakhir, dapat memberikan kesadaran finansial tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi dan investasi yang lebih baik guys. Oke, selanjutnya untuk podcast kedua kita kali ini aku tidak sendiri, melainkan ditemani oleh narasumber kita yang hebat. Kira-kira siapa ya Sobat OSI? Yap, benar banget. Bersama Kak Aslam, selaku Koordinator Divisi Edukasi KSPM FEB UNEDS periode 2024. Hebat nggak Sobat KSPM? Hebat banget dong. Oh iya, mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Kak Aslam, gimana Kak kabarnya? Halo juga Kak Robi, alhamdulillah kabar saya baik di tengah musim yang tak menentu ini ya. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Keren banget nggak tuh koordinator divisi edukasi kita? Syukurlah kalau baik-baik saja Kak Aslam. Mungkin selanjutnya Kak Aslam bisa memperkenalkan diri lagi nih kepada pendengar podcast OSI biar tambah lebih bonding sama sobat-sobat OSI kita. Oke, baik Kak Robi, kalau begitu saya izin memperkenalkan diri ya pada Sobat OSI. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Aslam Widat, bisa dipanggil Aslam. Saya dari jurusan S1 Manajemen Angkatan 2022. Dan jabatan saya kebetulan di kelompok studi pasar modal ini di tahun kepengurusan tahun ini saya diberi tanggung jawab sebagai CO atau Koordinator Divisi Edukasi. Keren banget nggak sih pemateri kita kali ini? Emang benar-benar gak salah pilih deh kita kali ini. Oke Kak Aslam, langsung saja kita ke topik pembahasan kali ini, yaitu berbicara investasi dengan memahami pasar modal dan kunci sukses berinvestasi. Topik pembahasan kali ini sering sekali ditanyakan oleh para investor muda, terutama para mahasiswa baru FEB UNEDS beberapa minggu yang lalu, dan juga banyak teman-teman yang mencari wadah untuk belajar investasi. Khususnya banyak yang tanya terkait pasar modal KSPM FEB UNEDS nih. Betul banget nih Kak Robi. Jadi seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa maba atau mahasiswa baru FEB UNED beberapa minggu yang lalu memang sudah banyak yang menanyakan hal tersebut. Bahkan sebelum dilakukannya open recruitment KSPM, antusiasme mereka tuh sangat tinggi. Jadi banyak sekali teman-teman maba yang kebetulan mengenal saya dan tahu saya itu menanyakan kepada saya, kapan sih KSPM tuh ini melakukan open recruitment. Memang mahasiswa tahun ini tuh top-top banget ya. Bener banget tuh, mahasiswa baru tahun ini bener-bener tertarik sama KSPM. Oke, back to topic. Kenapa sih Kak harus investasi saham dibandingkan aset lainnya, dan bagaimana resiko memilih investasi saham itu sendiri? Baik Kak Robi, izin menjawab. Tadi ada beberapa pertanyaan, namun buat teman-teman nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi, alangkah baiknya kita mengerti pentingnya melakukan investasi. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar nih istilah time value of money. Nah, dalam konsep time value of money, dia itu mengatakan bahwa nilai uang akan berkurang seiring berjalannya waktu karena adanya inflasi. Jadi, uang kita di masa sekarang itu lebih berharga dibanding uang kita di masa depan, karena tadi itu dibilang bahwa
uang seiring berjalannya waktu akan tergerus oleh inflasi. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan buat melindungi nilai uang kita? Nah, yang dapat kita lakukan untuk melindungi nilai uang kita itu dengan melakukan investasi. Nah, sekarang kita lanjut di pertanyaan Kak Robi tadi. Mengapa harus investasi saham dibanding aset lainnya? Nah, perlu teman-teman tahu sebenarnya instrumen atau aset untuk investasi itu ada banyak ya. Namun, mengapa sih kita pilih saham? Nah, saham ini sendiri itu dia punya beberapa kelebihan yang tentunya cocok untuk kita para mahasiswa. Jadi yang pertama, dia itu bisa kita beli dengan modal yang murah. Jadi saham itu ada banyak ya teman-teman. Nah, itu dia dari harga yang murah hingga mahal. Jadi dia itu cocok untuk kita mahasiswa yang notabene uang kita juga masih terbatas, belum punya penghasilan. Jadi kita dapat memilih nih mau beli saham yang murah atau agak mahal ataupun yang mahal. Jadi kita bisa pilih bebas nih. Nah, yang kedua dia itu sifatnya liquid. Jadi sangat cepat untuk kita jual belikan, tidak ribet seperti instrumen yang lainnya. Nggak butuh sertifikat ataupun perjanjian yang resmi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, dia tuh mudah untuk melakukan transaksinya. Jadi untuk melakukan transaksi saham ini sendiri kita dapat melakukannya dari handphone kita langsung. Jadi dimanapun kita berada kita bisa melakukan transaksi jual beli saham melalui broker yang dapat kita download aplikasinya di handphone kita. Nah, keuntungan yang terakhir ini, saham itu mampu memberikan return atau keuntungan yang lebih besar dibanding instrumen investasi lainnya. Tapi juga perlu teman-teman ingat bahwa jika kita menginginkan return atau keuntungan yang besar, pasti kita juga akan dihadapi oleh resiko yang besar juga. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan dari Kak Robi tadi ya, yang resiko memilih investasi saham. Jadi ya tadi karena saham memiliki return yang tinggi, jadi resikonya juga tinggi. Nah, maka dari itu teman-teman, jadi sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi di pasar saham, perlu kita pastikan nih bahwa kita telah memahami resiko yang akan kita ambil dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Gila, keren banget penjelasan dari Kak Aslam tadi guys. Lengkap, simple, compact, pokoknya top deh. Nah, bagaimana sih Kak? Setelah Kakak tadi jelaskan, kita pengaplikasiannya tuh gimana sih cara memulai investasi saham yang baik dan benar? Oke, cara memulai investasi saham yang baik. Jadi setelah kita mengetahui nih tadi resiko dan keuntungannya, nah selanjutnya itu kita dapat melakukan analisis terhadap perusahaan yang ingin kita beli sahamnya dan juga menentukan jumlah investasi yang ingin kita lakukan. Nah, pastikan juga untuk selalu memantau kinerja perusahaan serta kondisi pasar. Yang dimaksud pasar ini pasar saham ya teman-teman. Jadi agar kita dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Nah, selanjutnya setelah memiliki rencana investasi yang sudah matang, sudah kita analisis perusahaannya, selanjutnya kita akan melakukan eksekusi pembelian sebuah saham melalui broker yang dapat kita lakukan nanti melalui handphone kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk memulai investasi di saham dengan baik. Gila, masih konsistensi dengan jawaban yang presisi dari Kak Aslam. Kalau boleh tahu, aplikasi apa ya Kak yang tepat untuk investasi saham yang menguntungkan bagi pemula, terutama untuk mahasiswa FEB UNED nih? Nah, untuk aplikasi berinvestasi saham bagi pemula ya tadi Kak. Nah, teman-teman tuh bisa memilih
dari broker Indo Premier. Nama aplikasinya itu iPod. Nanti teman-teman bisa searching, tulis saja IPOT. Nah, nanti pasti ketemu. Nah, iPod ini sendiri merupakan platform solusi keuangan terintegrasi dan menyeluruh bagi masyarakat luas yang berguna untuk penyedia investasi saham, reksadana, dan ETF, yang dimana ETF itu Exchange Trade Fund, yaitu reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Nah, adapun fitur-fitur top iPod nih teman-teman yang sudah disediakan antara lain yang pertama itu robot trading, yang kedua charting lengkap, yang ketiga transaksi berapapun dan dimanapun, yang keempat berita dan ahli riset dari ahlinya, yang kelima laporan transaksi gain loss, yang keenam tampilan aplikasi yang user friendly. Nah, dengan setoran awal cukup Rp100.000, teman-teman sudah bisa melakukan investasi dengan aplikasi iPod ini. Untuk para sobat OSI, kalian jangan takut untuk memulai investasi bersama akun iPod karena sudah dijamin aman, terpercaya, dan banyak pakar yang sudah membuktikannya. Ayo investor muda, tunjukkan skill kalian. Semangat. Bravo buat iPod, dan luar biasa banget nggak sih Sobat OSI narasumber kita kali ini? Oh iya nih Kak Aslam, ini pertanyaan konyol dari saya aja sih, jangan dijudge. Kira-kira kalau sudah berinvestasi itu duit kita tuh dibawa kabur nggak sih Kak? Perasaan was-was kan tentu aja ada nih buat saya terutama, karena mau memulai investasi, apalagi untuk kalangan mahasiswa juga nih Kak. Oh, tentu gak mungkin dibawa kabur oleh perusahaan karena kita menaruh dana yang dipakai untuk berinvestasi di suatu rekening terpisah yang namanya adalah rekening dana nasabah. Jadi rekening dana nasabah atau RDN merupakan rekening penampungan yang diberikan atas nama nasabah di bank yang menjadi partner perusahaan efek untuk keperluan bertransaksi di pasar modal. Nah, RDN tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, tidak mendapatkan buku tabungan serta kartu ATM, dan nasabah akan mendapatkan mutasi rekening koran yang dikirimkan setiap bulannya ke email pribadi. Tujuan pembukaan RDN ini adalah agar kepemilikan rekening investor dan sekuritas terpisah sehingga memberikan kepastian kepada nasabah bahwa dananya tidak tercampur dengan dana milik nasabah lain ataupun dana milik perusahaan. Dengan begitu akan meningkatkan keamanan data investor yang dititipkan di perusahaan efek, serta RDN menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor agar dapat bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Oke guys, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh narsum kita, Kak Aslam. Terima kasih banyak banget buat Kak Aslam yang udah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara di podcast OSI kali ini. Saya, Robin Zabayaki, selaku host pada podcast kali ini, izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi Sobat OSI di podcast selanjutnya. Salam pasar modal, salam investasi. KSPM, Jaya, Jaya, Jaya.